Ya, nampaknya emas gagal untuk melanjutkan kenaikan padahal sebelumnya sempat naik sampai kurang lebih teritori 2075. Tapi hal ini juga tidak mengakibatkan dorongan yang terlalu kuat. Sekaligus menandakan bahwa level 2078 sampai level 2082 itulah area yang cukup signifikan kekuatannya. Terlebih kalau misalkan selama 1 minggu terakhir kita tidak melihat kenaikan di atas 2088. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, potensi pergerakan sepertinya akan terhalang. Dan itu juga menjadikan pertanyaan besar apakah January Effect akan tiba atau tidak. Karena posisinya sudah menjelang akhir pekan. Dan kita masih punya waktu 3 hari ke depan. Hari ini sampai hari Jumat. Nah tapi kabar bagusnya 2030 juga tidak tembus. Atau bahkan sampai saat ini kita tidak melihat penurunan di bawah 2048. Dan saat ini kita akan coba lihat efek dari ISM Manufacturer nanti malam. Termasuk juga apa yang akan terjadi terhadap USD dan juga US Treasury Yield. Nah, kalau lihat dari US Treasury Yield, ternyata memang pergerakannya adalah mengalami kenaikan dan sebetulnya nothing to be worried about. Dan ini sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Karena kemarin kita sempat menandai bahwa dia memang nyangkut di level areal support dan juga kemungkinan areal support yang lebih dekat juga tidak terlalu, ya kita bilang saja tidak terlalu kuat ya. Dan kalaupun pantulan, ternyata dia mengalami pantulan, tapi setidaknya kita harus pantau lebih lanjut apakah dia akan naik sampai 4089 apa tidak. Sejauh ini, area kenaikan justru tertahan di level yang sesuai perkiraan, 4% sudah sampai. Nah, untuk saat ini dia berada 3,961%, jadi kita tinggal tunggu saja nanti malam apakah data itu akan membalikan keadaan dia akan turun, atau justru kembali dia naik sampai 4,089% atau lebih tinggi. Ya, harapan saya adalah kita tidak akan melihat kenaikan di atas 4,089% supaya dia akan terlihat secara natural rebound secara teknis saja, kemudian dia akan diimbangi dengan data yang negatif. Nah, terlebih kalau kita perhatikan di grafik H4, sepertinya areal ini kecenderungannya juga sama dengan apa yang kita tandai kemarin. Lihatlah di sini kondisi trendline, kondisi dari garis hijau atau trendline resisten juga kecenderungannya masih tetap bisa diandalkan. Jadi kita asumsikan di teritori ini kemungkinan nanti kita akan dapatkan apakah dia rejection atau melanjut kenaikan. Kalaupun dia naik, kemungkinan kita akan pantau lebih lanjut 4,1%. Dan nantinya apakah dia akan lanjutkan kenaikan sampai 4,3 atau justru rejectionnya baru terjadi di 4,1%. Nah, tapi satu sisi kalau kita tarik dari garis trendline, maka kecenderungan ini adalah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan kemarin, dan sehingga otomatis kalaupun terjadi rebound, maka dalam beberapa jam ke depan diharapkan dia tetap bertahan di bawah 3,91%. Nah, jadi kita tunggu saja sampai data ISM Manufacturing PMI nanti malam. Dari kondisi US dollar juga adalah pendekatannya yang relatif sama. Ya, kalau Anda perhatikan ini adalah reboundnya juga relatif sama dengan tertahan di zona yang sama. Dan juga kita punya resisten seperti ini, dan otomatis kita tadi saja kondisi yang terjadi kemarin sudah berada di zona terdekat dari level resisten. Walaupun kita tidak melihat menyentuh ya, tapi jelas di situ ada rejection. Kemudian ya surprisingly tadi pagi sebetulnya ada candle bullish yang cukup kuat, tapi kemudian dia terlihat turun seperti ini teman-teman. Jadi ada rejection, turun, lalu kemudian dengan cepatnya dia kembali naik. Entah ini false signal ataupun mungkin hanya sekedar miss mungkin ya. Tapi kalau kita perhitungkan, maka ini bisa dibilang ada gejala. Nantinya mungkin di areal ini akan terjadi rejection ataupun pertanda bahwa dia akan, ya katakanlah mungkin retest kembali level 101.52. Kita tinggal tunggu saja dalam beberapa jam ke depan. Nah, terkait dengan grafik daily-nya, hampir sama dengan US Treasury Yield, tapi karena ada celah di situ yang bisa kita manfaatkan, maka potensi kenaikannya kelihatan sudah selesai. Jadi kita asumsikan sudah selesai, sehingga nanti malam kemungkinan kita siap-siap untuk melihat perubahan tren, apakah emas lanjut naik di atas level 2075 atau dia tetap bertahan di bawah 2065. Kalau misalkan di bawah 65, kira-kira apakah dia akan turun di bawah 2048 apa tidak. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan lagi, pertama yang harus kita pantau terlebih dulu ada pound sterling, di mana grafik daily-nya jelas pricing wedge confirm turun dan dia akan terjadi penurunan kembali. Dan kalaupun pullback ataupun pull up ataupun retest resisten, maka yang kita harapkan 1.2670-an itu tetap bertahan sehingga kemungkinan dia akan tetap dalam jalur penurunan. Dan perhatikan, level kemungkinan potensial targetnya adalah 1.2520, yang mana area tersebut dekat dengan MA200 daily. Nah, oleh karena itu, di grafik keempatnya akan sangat wajar
seperti biasa, saya selalu mengandalkan areal yang kita asumsikan sebagai inilah level support kuatnya, gitu ya. Jadi kemungkinan dia terpantul memang sangat wajar dan itu yang kita butuhkan. Kemudian pantulan berikutnya mungkin 50% long black candle, atau mungkin kita bisa menggunakan atau manfaatkan 38.2% dari Fibonacci retracement ataupun 23,6%. Ya, 23,6% itu di 1.2647 yang berarti cukup dekat dengan level running price saat ini ataupun high saat ini 1.2645, dan areal sell tadi pagi kita sempat merekomendasikan oleh 1.2650-an ataupun 2670-an, dan saya rasa ini cukup dekat. Jadi cukup reasonable ya, cukup reasonable untuk memanfaatkan peluang pantulan itu untuk lakukan sell, dan diharapkan penurunan berikutnya dia akan tembus 1.26100 sehingga kita akan menghampiri areal 1.2503 sebagai next target potential. Dan hati-hati teman-teman, saya hanya akan merekomendasikan teman-teman untuk switch strategi menjadi buy kalau catatannya dia betul-betul tembus 61.8% di 1.2709. Artinya Anda harus pintar-pintar tambahkan 10 atau 20 poin di atasnya, atau yang lebih rekomend adalah di atasnya 30 poin ya. Dan itu adalah kondisi candlesticknya harus tutup di atas 1.2709. Jadi bukan hanya tembus lalu kemudian dia rejection begitu. Dia harus new candle-nya ada di atas 1.2709. Barulah Anda switch strategi menjadi buy. Tapi selama tidak terjadi, maka asumsi saya kita masih akan tetap bergerak dalam jalur ini sehingga nantinya spike adalah kesempatan untuk terjun dan tembus di bawah 1.2600. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, misalkan dia turun lebih dulu 1.2600, ya Anda lakukan sell saja. Tapi so far sih dengan area high 1.2645 sudah cukup dekat ya dengan target yang kita inginkan 1.2650, 1.2670-an. Nah, sementara kalau kita lihat dari crude oil, posisinya adalah wave B. Sepertinya belum melihat tanda-tanda selesai karena kemarin ditutup dengan candlestick bearish, dan walaupun misalkan real body-nya hitam, tapi juga kita punya harapan sebetulnya ini adalah inverted hammer. Sayangnya tailnya besar di atas atau panjang di atas, memang ini menunjukkan rejection, tapi kemudian real body-nya terlalu panjang untuk disebut inverted hammer. Jadi sebetulnya yang saya harapkan sebagai inverted hammer itu harusnya bentukannya tidak seperti demikian, melainkan bentuk real body-nya atau ya kita sebut panjang real body-nya relatif lebih pendek seperti ini. Ya, jadi ini yang kita nantikan, tapi sayangnya kita tidak mendapatkannya. Jadi sebetulnya ini sudah kita ancang-ancang sebagai wave B, dan kemarin kita sudah sebutkan antara level 70 ataupun level 69. So far level terkenal 70.06, level tertinggi 70.67. Artinya di situ sudah ada kebingungan ataupun dilematis bagi pasar apakah dia sudah bisa dibilang oversold atau tidak. Tapi kalau lihat RSI-nya sepertinya belum oversold. Jadi harap bersabar. Tapi ya, kalau Anda mempertimbangkan untuk mulai mengincar buy karena efek China ataupun lain-lain, atau bahkan kepada geopolitik, silakan lakukan itu, dan stop loss-nya recommended di bawah 69 ya. Kalau Anda menggunakan stop loss, Anda gunakan di bawah 69. Tapi kalau tidak Anda menggunakan stop loss, hati-hati, dia bisa tergelincir sampai 67 atau bahkan 65 teman-teman. Itulah sebabnya penting dengan menggunakan stop loss. Terutama Anda yang menggunakan mungkin bisa dibilang short term technical ya, dan kaitannya dengan ekuitas juga. Nah, hal ini kaitannya nanti kita akan bicara tentang wave A, B, C. Karena ingat 1, 2, 3, 4, kemudian 5, maka yang sedang kita pantau adalah wave pantulan B, lalu kemudian nanti akan lihat C. Jadi sebetulnya ini tinggal menunggu momentumnya saja untuk berbalik, karena yang kita butuhkan adalah reversal candle. So far kita belum lihat reversal candle, tapi hati-hati, Anda boleh mulai bertahap melakukan buy dengan stop loss di bawah 69. Tapi untuk hari ini kita intraday-nya tetap sell. Tapi untuk medium term Anda boleh diperkenalkan untuk melakukan buy. Tapi ingat ya, medium term itu berarti untuk Anda yang memiliki ekuitas yang cukup. Nah, sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4, ada kemungkinan dia menyentuh level $68 terlebih dulu. Dan itu berarti kaitannya kalaupun misalkan mau melakukan sell, saya sarankan 50% area, atau mungkin minimal 70.60 ataupun 70.80 atau mungkin 71 ya. Jadi Anda bisa lakukan sell di area itu, kemudian target utamanya 68, atau Anda siap-siap mungkin keluar saja di 69. Dan kalau Anda yang melakukan buy, ya berarti pilihannya adalah cari level terkecil 69.70-an atau mungkin 69 kecil, dan stop lossnya di bawah 69.69, atau bisa menggunakan areal ini sebagai stop loss. Ya, selama tidak terjadi penembusan di bawah 68, saya rasa masih cukup aman dan siap-siap demand akan mendorong kenaikan ke level 70 ataupun 72. Tapi ingat catatannya,
bahwa semua ini masih bergulir dengan waktu dan stimulus yang dilakukan oleh China masih tetap menunggu validasi. Nah, sementara untuk kondisi dari gold, kita langsung tertuju kepada grafik H1 terlebih dulu. Ada hal yang cukup menarik di sini, teman-teman. Kondisi H1 sebetulnya kita bisa curigai sebagai double bottom, tapi kalau itu yang terjadi, berarti neckline-nya adalah di level 2076, 2077, ya, atau 78 lebih tepatnya, karena hari kemarin tertahan di 2078. Nah, satu hal yang pasti, teman-teman, apakah dia berpotensi gagal? Ya, bisa saja gagal kalau ternyata dia tembus level bottom 2058. Artinya, sepanjang dia tidak tembus masih oke. Tapi Anda lihat sendiri, dari 65 sudah turun ke 62, that means kita profit 3 poin saja dari level yang tadi kita sarankan 2064, 2066. Nah, tapi kalau misalkan dia tembus 2058, pertahankan posisi sell tersebut. Dan nah, mungkin target yang akan kita dapatkan much better di level 2046. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk pertahankan posisi terlalu berlebihan. Karena ingat, agenda kita adalah masih menantikan non-farm payroll di hari Jumat. Dan nanti malam, data ISM adalah data yang mungkin pemicu awal. Kita perlu data yang pasti. Apakah dia melemah apa tidak. Kalau melemah, hati-hati. Perkiraan saya mungkin dia hanya tertahan di level 2050-an. Kemudian siap-siap untuk kembali rebound. Karena misalkan data ISM-nya relatif lebih lemah. Tapi kalau misalkan ternyata data ISM-nya relatif lebih kuat, maka mungkin 2050 akan ditembus dan akhirnya 2046 atau tertahan di level 2039. Nah, tapi perkiraan saya mungkin hanya sedikit saja 2046 antara 2042 sampai 44 itu yang menjadi area kemungkinan strong demand, ya. Dan nah, satu catatan khusus di sini, kalaupun misalnya kita anggap ini bisa gagal sebagai double bottom, maka Anda bisa saja tarik trendline seperti ini. Dan apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah potential descending triangle. Artinya, kalaupun dia naik sampai ke level 69, kalau ternyata dia dianggap descending triangle, maka ini berpotensi rejection turun. Dan akhirnya support 2058 akan menjadi titik terendah dan akhirnya dijebol. Jadi kalau itu descending triangle, kita punya potensi untuk terjadinya penurunan lebih lanjut. Tapi kalau itu double bottom, maka dia kemungkinan potensinya adalah dia terjadi kenaikan, dan kenaikan di atas 2076 ataupun 78 itu yang diperlukan untuk validasi. Di sisi lain, mohon maaf untuk yang namanya inverted head and shoulder yang sebelumnya kita curigai di area ini sudah gagal atau sudah selesai karena dia hanya menyentuh level 50% saja di 2088. Lalu kemudian Anda tidak lihat potensinya, dia malah kembali. Jadi kalau misalkan kita ambil garis neckline-nya sebetulnya ada di area ini, dan kita lihat di sini dia sudah bergerak turun walaupun kembali lagi naik. Jadi saya abaikan potensial inverted head and shoulder yang sebelumnya karena kita asumsikan sudah selesai. Dan untuk saat ini yang saya lihat dan juga berpotensi adalah ada kecenderungan kemungkinan kita melihatnya sebagai head and shoulder, di mana kondisinya ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder. Nah, tinggal menunggu konfirmasi penembusan di bawah 2060. Jadi penembusan di bawah 2060 akan mencerminkan target potensial untuk downtrend dan potensi maksimumnya adalah 2027 untuk head and shoulder. Tapi lagi-lagi, kalau berdasarkan grafik H1, maka kita hanya akan mendapatkan target potensial di 2045, 2046.